Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Maida Fitriani dengan NIM akhir 096 sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan Indriwati Maulina dengan NIM akhir 097 sebagai presentator kedua, dan Dian Arista Putri Bestari dengan NIM akhir 098 sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tata Tulis dalam Ragam Ilmiah. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua menentukan bahan dan jumlah halaman, yang ketiga aturan penulisan judul, bab, dan subbab, yang keempat aturan penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu aturan teknik pengetikan karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang menguraikan atau membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan dengan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapatkan melalui suatu penelitian. Dalam karya tulis ilmiah ini, ciri-ciri keilmiahan harus bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan juga secara empiris. Next. Menentukan bahan dan jumlah halaman. Yang pertama, bahan berupa HVS, ukuran kuarto 21,5 cm dan 2 kali 28 cm antara 70 sampai 80 gram. Yang kedua, pengetikan dengan huruf Times New Roman atau Arial 12, kecuali untuk pengetikan judul dapat ditulis sebesar 12 sampai 16 poin. Yang ketiga, jumlah halaman makalah berkisar 15 sampai 25 halaman. Untuk skripsi berkisar antara 30 sampai 60 halaman, tesis berkisar antara 150 sampai 200 halaman, dan disertai sekitar 300 halaman atau bisa lebih. Yang keempat, agar halaman karya ilmiah ini terlihat rapi, sebaiknya menggunakan kertas yang sesuai dengan ukuran. Dan yang terakhir, garis pembatas kertas bersifat standar dengan dengan ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, serta margin kanan 3 cm. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Penggunaan Indonesia yang baik dan benar harus ditunjang oleh penerapan peraturan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, yaitu EYD atau EBI. Selanjutnya, untuk Mbak Indri Maulina dipersilahkan. Baik, saya Indriwati Maulina akan melanjutkan presentasi dari Maida Fitriani. Selanjutnya ada aturan penulisan judul, bab, dan subbab. Yang pertama, aturan penulisan judul. Judul merupakan nama atau tajuk atau kepala karangan yang menggambarkan secara singkat maksud atau isi dari karangan tersebut. Cara penulisan judul karya ilmiah yang benar yaitu: pertama, ditulis menggunakan huruf besar dan menggunakan style bold, ditulis di posisi tengah halaman, dan tidak menggunakan style underline. Misalnya, contohnya sudah tertulis di PPT, contoh penulisan judul yang benar, analisis penggunaan bahasa baku di media sosial. Yang kedua, penulisan bab dan subbab. Bab merupakan bagian dari judul yang berisi gagasan atau ide lebih khusus dari tema umum. Sedangkan subbab merupakan penjelasan lebih rinci tentang hal yang dibahas di bab. Struktur karya ilmiah pada umumnya terdiri dari 3 bab, yaitu pertama pendahuluan,
kedua isi dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya, cara penulisan bab dan subbab yang benar. Judul bab ditulis menggunakan huruf kapital dan style bold. Setiap kata pada judul subbab yang ditulis diawali dengan huruf besar, kecuali kata sambung. Contohnya yaitu sudah tertulis di PPT, bab 1, pendahuluan, A, latar belakang masalah. Yang D, aturan penulisan kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun media cetak ataupun elektronik. Kutipan dibagi menjadi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang berasal dari referensi tertentu, kemudian ditulis sama persis seperti sumber aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Jika kutipan memakai bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti tersendiri. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Dian Aryesta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Indri atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Mbak Dian dipersilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Indriwati Maulina. Saya di sini akan menjelaskan tentang aturan penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Kemudian, antar catatan kaki dipisah dengan 1 spasi. Jika lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Diketik sejajar dengan margin. Diberi nomor urut mulai dari 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab berlanjut sampai akhir bab. Kemudian setiap awal bab baru catatan kaki dimulai dari nomor 1. Laporan atau karangan tanpa bab catatan kaki ditulis pada akhir karangan. Nomor urut angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya font 9 atau 10. Kemudian, aturan penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya dijadikan acuan pegangan atau landasan penelitian dan penyusunan laporan, baik dari sumber yang sudah dipublikasikan seperti buku, majalah, surat kabar, maupun sumber yang belum dipublikasikan seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang terakhir, aturan teknik pengetikan karya ilmiah. Jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya pada isi bab adalah 2 spasi. Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok. Jenis huruf karya ilmiah hendaknya diketik dengan mesin tulis atau komputer. Penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah, tanpa titik, dan dicetak tebal. Penomoran seperti halaman. Batas pengetikan atau margin merupakan batas pembagian kertas. Batas pengetikan margin merupakan batas pembagian kertas cetak A4 yang akan menentukan posisi ketika pada kertas dicetak. Kemudian yang terakhir, sistem penomoran pada karya ilmiah harus mengikuti standar yang ada. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dian atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.